Break International Chess Festival 2024. Yang berhasil menjadi juaranya adalah Nodi Break Abdusattorov, teman-teman. Tetapi di pertandingan ini, Ramesh Babu Pragnanandha melibasnya habis-habisan. Bagaimana dia menciptakan langkah yang semulanya posisional menjadi langkah taktikal. Dan ada beberapa jebakan yang dipersiapkan untuk menjebak Nodi Break Abdusattorov. Untuk itu, siapkan konsentrasi tinggi. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan juga loncengnya bagi yang belum. Selamat menyaksikan. Nodi Break Abdusattorov memegang buah putih. Dia memulai dengan pion E4. Ramesh Babu Pragnanandha pion ke E5. Saat putih menempatkan kudanya ke F3, hitam meresponnya kuda ke C6. Gajah ke B5. Terjadilah pembukaan Ruy Lopez. Saat pion A6 mengancam gajah, variasi Morphy defense di papan. Gajah mundur ke A4. Ramesh Babu Pragnanandha mengeluarkan kudanya ke E7. Di sini terjadi pola Kozio defense. Pertandingan pun berlanjut. Nodi Break Rokadisai Praja. Pragnanandha langsung memainkan kudanya ke G6, menjaga pion center yang ada di E5. Putih pion ke C3 bermaksud support pion D4 ataupun mempersiapkan gajah petak putihnya bisa manuver ke C2. Lalu hitam merespon mengajak pertukaran pion, dan ini pun disambut setelah pion pukul pion, menteri yang memukul. Gajah mengancam menteri. Menteri ditempatkan ke D3 menghambat pergerakan pion D2 dan ini sangat tidak baik. Pada dari itu, gajah mengancam menteri, menteri mundur ke D6. Benteng secara tidak langsung mengancam posisi raja. Di sini bisa dilakukan langkah rumusan ya teman-teman. Gajah hitam bisa menutupnya, tetapi di sini gajah putih, gajah petak putih maksud saya, yang menutup ancaman tersebut. Langkah ini juga menjadi pembeda dalam langkah rumusan di variasi Morphy defense. Selanjutnya putih penempatan pion ke D4 mengajak pertukaran diabaikan, gajah ditempatkan ke E7, tujuannya bisa Rokadisai Praja ataupun Rokadisai Menteri. Putih penempatan gajah ke E3, pion pukul pion dipukul oleh kuda. Selanjutnya, penyerahan permainan terjadi di papan setelah kuda pukul kuda, lalu disambut oleh gajah, hitam Rokadisai Praja. Nodi Break Abdusattorov mengaktifkan kuda ke D2, lalu Ramesh Babu mengancam posisi gajah dengan pion, gajah mundur ke E3. Menteri di sini langsung ditempatkan ke C7, berharap bisa benteng menduduki jalur D8. Menteri putih langsung ke H5. Di sini teman-teman, apabila kuda beranjak maka menteri bisa pukul pion H7 skakmat ya. Ada topangan dari gajah petak putih yang ada di C2. Ramesh Babu penempatan seperti tujuan awal, benteng ditempatkan ke D8. Lalu putih di sini pion ke G3, membuka ruang bagi rajanya apabila ada ancaman dari jalur 1. Benteng mengancam menteri dan menteri di sini harus diturunkan, ditempatkan ke E2, membawa pion B5 menyerang dari sayap menteri yang dilakukan oleh hitam. Putih pion ke F4, tujuannya bisa ke F5, mengancam kuda dan gajah, maka kotak F5 ini harus dijaga dan di backup kembali oleh perwira lain. Karena setelah menteri ke C8 benar saja, putih penempatan gajah mengancam benteng dan benteng mundur ke D8, tetapi kotak F5 aman, ada gajah dan menteri yang menjaganya. Pion A4 mengajak pertukaran. Gajah terlebih dahulu mengancam menteri. Menteri ditempatkan ke F2. Setelah hitam mengajak pertukaran gajah, itu diabaikan, putih pion pukul pion disambut oleh pion, maka putih menarik gajahnya, menghindari tolakan pertukaran lagi-lagi diajak, dan dia tidak mau teman-teman. Kali ini gajah langsung ditempatkan ke A1 dan putih mengajak kembali pertukaran, pion tetap juga menolaknya. Hitam gajah ke F6
Dan putih, benteng ke A8 mengancam menteri-menteri naik ke D7, benteng pukul benteng, disambut oleh benteng, dan non-di break Apusatorov mengaktifkan kuda ke E4, mengancam gajah dan pion ada di C5. Balasannya, menteri ke D3, mengancam pion C4. Setelah gajah pukul pion, menteri pukul pion. Kuda ke D6, mengancam menteri. Menteri mundur ke B3. Mengancam pion 2 kali, tetapi di sini setelah gajah ke F3, Rames Babu Prananda terlebih dahulu memainkan pion H6. Tapi kenapa tidak pukul pion? Coba kita langkahkan teman-teman dengan menteri. Yaps, menteri pukul pion dan dipukul oleh menteri, menteri dipukul oleh gajah. Keadaannya sama teman-teman. Setelah gajah ke D5 menyerang pion F7 2 kali. Dan di sini menghambat pergerakan pion B4 maju ke B3 ya. Maka dari itu, hitam tidak pukul pion dengan menteri, melainkan menaikkan pion H6. Gajah ke H5, menyerang kuda. Respon dari Rames Babu Prananda, penempatan menteri ke D5, menyerang kembali gajah. Bagaimana langkah berikutnya yang dilakukan oleh putih? Di sini ada ancaman skakmat ya, apabila menteri ke G2. Gajah langsung menghambat serangan dari menteri dan menyerang balik menteri, menteri ditempatkan ke B3. Bisa saja gajah mengincar kembali menteri ke D1, tetapi takut langkah berulang, maka dari itu penempatan benteng ke E2 menjaga pion B2 2 kali. Selanjutnya kita akan melihat langkah terbaik dari hitam. Pause videonya, temukan langkahnya teman-teman. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian berpikir benteng pukul kuda? Dan ini langkah tepatnya yang dilakukan oleh Rames Babu Prananda, membuat pertandingan menjadi berubah. Putih mengetahui maksudnya. Dia langsung penempatan benteng tempo skak, tapi sebentar. Kenapa tidak pukul benteng dengan gajah? Jika itu dilakukan, maka hitam akan mendapatkan kembali gajahnya. Tempo skak ditutup oleh benteng, gajah dipukul oleh menteri. Walaupun terlihat sama ya, sebenarnya teman-teman, kita kembali lagi ke partai aslinya. Di sini tidak memukul benteng dengan gajah yang dilakukan oleh putih, tapi tempo skak. Langkah benteng dan raja ke H7. Kenapa terlihat seperti sama saja ya teman-teman? Langkah perandaian analisis tadi hanya membuat pembedaan sedikit saja setelah putih langsung menerapkan ataupun memukul benteng dengan gajah. Langkah briliannya hitam melakukan spesial move gajah ke D4 dan menteri harus memukulnya teman-teman. Setelah hal itu terjadi, hitam memukul gajah dan ancaman skakmat di G2. Cuma satu cara, menteri mundur ke F2. Tempo skak terlebih dahulu ditutup oleh benteng, maka gajah tersebut dipukul kembali oleh menteri. Masih berlanjut dengan kondisi seperti ini, kita diperlihatkan satu benteng melawan 2 perwira ya, yaitu kuda dan gajah. Bagaimana keseruannya di partai endgame ini? Putih penempatan menteri ke E3, lalu gajah mengikat diri kepada pionnya, dan selanjutnya putih benteng ke E2 menjaga pion B2 dan H2. Kuda manuver tujuannya jelas, bisa ke F5 ataupun ke D5. Menteri mengajak pertukaran tetapi ditolak, kali ini tempo skak. Dan kembali putih mengajak pertukaran, di sini berpikir keras, hitam melakukan pertukaran karena apa? Setelah dia mengiyakan posisi pertukaran menteri, menteri pukul menteri disambut oleh benteng, membawa pionnya ke B3 tetap disupport oleh gajah. Yups, kita saksikan partai endgame. Putih raja ke F2, lalu hitam ke G6, pion G4 dimainkan, lalu hitam raja ke G7, ada pion H3, hitam aktif kembali raja ke F6, benteng ditempatkan ke E4, ada pion mengajak pertukaran diabaikan, raja ke G3, lalu hitam kuda ke D5, membawa raja putih ke A4, pion pukul pion dan dipukul oleh pion, dan ancaman skak pion ke G5, tapi sebelum itu raja mundur langsung ke G7, tetap jalankan aksinya. Pion maju, gajah mengancam benteng dan benteng di sini ditempatkan ke C4.
Hitam langsung mengikat diri gajah kepada pionnya, dan nanti urusan pion yang ada di B2 itu urusan oleh kuda teman-teman. Masih berlanjut raja ke G3 setelah kuda ke E3 mengancam benteng. Di sini Lodbrek Abusatoro menyerah. Karena apa? Kemanapun langkah benteng ditempatkan, maka kuda tetap ke D1 mengancam pion. Tetap bermain, mendekatkan diri, raja mendekatkan diri setelah kuda memukul pion, tetap ke E3. Di sini sudah sulit teman-teman, kuda ke A4 membuat pion bisa promosi 2 langkah ke depan. Bagaimana putih bisa merespon? Jika kalian berpikir pukul saja kudanya dengan benteng, maka pion akan maju 1 langkah lagi promosi. Dikawal oleh benteng tetap maju ke depan, berubah jadi menteri, dan dipukul oleh benteng, disambut oleh gajah. Dilanjutkan 100% hitam menang. Unggul 1 perwira. Beginilah langkah cerdik yang dipersiapkan oleh Ramesh Babu Pragnananda, merubah keadaan ataupun serangan posisional menjadi serangan taktikal, dan berhasil memenangkan pertandingan. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapat ilmunya saat bermain nanti. Ucapkan terima kasih kepada video ini, subscribe dan nyalakan juga loncengnya bagi yang belum. Bye-bye.